Stance dari kedua tim jelas, yaitu mereka sama-sama bertujuan agar setiap orang dapat mendidik anaknya dengan baik, agar anaknya dapat diterima di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan mereka tinggal. Beberapa poin sanggahan kepada tim lawan, yaitu pertama, lawan ingin memberikan tes yang berdasarkan dengan asesmen dengan memberikan pendidikan pola asuh yang diseragamkan terlebih dahulu kepada calon orang tua yang ingin memiliki anak. Hal ini bertujuan agar semua anak dapat berkembang dengan baik ke depannya. Even if ini baik, namun hal ini tidak dapat diterapkan di status quo karena kita semua tahu bahwa anak memiliki karakter yang berbeda-beda yang dimana hal itu membutuhkan pola asuh yang berbeda-beda pula. Lihatlah jikalau anak yang memiliki karakter yang sedikit lembek, maka dia memerlukan pola asuh yang berpola pendekatan sedikit demi sedikit. Berbeda dengan anak-anak yang memiliki mental yang telah kuat sedari kecilnya, mereka sudah tidak masalah jikalau ia dimarahi 1 atau 2 kali saat dalam pengasuhannya. Hal ini tidak dapat diterima di status quo karena jikalau tim proposisi ingin menyamaratakan asesmen yang diberikan kepada setiap orang tua sebelum mendapatkan tes tersebut, hal itu akan menjadi generalisasi yang dimana generalisasi tersebut tidak dapat sesuai jikalau diterapkan di status quo atau di lapangan. Yang kedua, tes bertujuan untuk mendeteksi orang tua yang layak memiliki anak atau tidak. Namun hal ini juga susah untuk diterapkan di status quo karena selain menyesuaikan karakter anak juga harus dididik berdasarkan lingkungan tempat ia tinggal, yaitu misalnya lingkungan yang menekankan untuk pendidikan yang berdasarkan sopan santun, maka ia harus dididik sebagaimana agar anak tersebut dapat memiliki sopan santun yang tinggi dan ia dapat diterima di lingkungan tempat ia tinggal. Lihatlah juga jikalau di lingkungan itu menekankan kesigapan, banyak orang jahat yang terdapat di lingkungan tersebut, maka anak tersebut harus dididik agar ia sigap saat ia berada di lingkungan dan dia mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik untuk dirinya. Yang menyebabkan jikalau tes ini diberlakukan di status quo, maka jangankan untuk lolos daripada tes tersebut, menerima materi saja calon orang tua tersebut sudah tidak dapat menerima hal tersebut. Selanjutnya adalah beberapa poin argumentasi mengapa kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Pertama, seberapa tidak urgen untuk menerapkan tes kelayakan memiliki anak? Lihatlah karakteristik orang tua yang memiliki harapan agar anaknya dapat diterima dan dapat berinteraksi di lingkungannya. Maka hal itu akan mendorong orang tua untuk membesarkan sang anak berdasarkan kondisi lingkungan tempat tinggalnya saat ini. Ada 2 skenario yang dapat terjadi kepada calon orang tua yang akan mengikuti tes kelayakan orang tua, yaitu yang pertama, orang tua akan menjawab tes sesuai dengan kehendak berdasarkan pola asuh yang seharusnya di lingkungannya, bukan berdasarkan apa yang telah ia pelajari atau berdasarkan asesmen yang telah diberikan kepada mereka. Mereka akan menjawab tes tersebut berdasarkan apa yang ia pikirkan ataupun apa yang ia pikir sesuai yang akan diterapkan terhadap pola asuh anaknya di lingkungan tempat tinggalnya. Ia akan tetap menjawab apa yang seharusnya ia berikan kepada anaknya. Dan skenario kedua adalah orang tua akan belajar asesmen. Dia akan belajar sekuat tenaga agar ia dapat menyelesaikan tes kelayakan anak tersebut dan ia dapat menjadi orang tua yang layak untuk memiliki anak. Namun pada implementasinya tersebut, orang tua tetap akan mengimplementasikan pola asuh yang berdasarkan lingkungan tempat mereka tinggal. Yang dimana hal ini membuktikan bahwa adanya tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak terhadap calon orang tua tidak diperlukan di status quo karena hal tersebut juga walaupun orang tua sudah menyelesaikan tes tersebut, orang tua tetap hanya akan mengimplementasikan pola asuh yang sesuai dengan tempat mereka tinggal dan karakteristik dari anak mereka nantinya. Hal ini membuktikan bahwa dengan memberikan tes syarat untuk memiliki anak kepada calon-calon orang tua di luar sana hanya akan membuang-buang waktu dan anggaran dari pemerintah, yang dimana hal tersebut seharusnya dapat dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting lainnya. Yang kedua adalah bagaimana status quo, stance yang akan tetap tercapai tanpa adanya tes tersebut. Kita semua tahu bahwa di media sosial ataupun di status quo
sudah banyak orang tua yang saling sharing tentang bagaimana mereka merawat anaknya, bagaimana mereka mengasuh anaknya hingga mereka tumbuh menjadi anak yang baik. Namun dengan adanya sharing pola asuh anak tersebut tidak membuat orang tua lainnya harus mengikuti pola asuh yang telah dilakukan oleh orang tua yang lain, namun mereka dapat belajar bagaimana saat anak dalam keadaan rewel, bagaimana anak saat dia mendapatkan pembulian dan lain sebagainya, maka dia akan tahu tanpa mengcopy pola asuh dari orang tua yang sebelumnya telah memberikan atau membagikan pengalamannya saat mengasuh anak-anaknya. Orang tua tetap dapat menyesuaikan dengan karakter dan kondisi anak di lingkungannya tanpa mengcopy atau meniru 100% daripada pola asuh orang tua lainnya. Dan yang ketiga, jikalau tes tersebut diimplementasikan di status quo, maka kemungkinan terburuknya adalah tidak ada orang tua yang ingin untuk memiliki anak, atau keadaan paling parahnya adalah tidak ada orang yang berminat untuk menikah. Hal ini dikarenakan karena tujuan untuk menikah sebenarnya yaitu untuk membina keluarga yang baik, yang dimana keluarga yang baik terdiri atas ayah, ibu, dan anak, yang dimana saat ingin memiliki anak saja sudah dihambat oleh pemerintah, maka orang tersebut atau calon-calon orang tua tadi hanya akan berpikir bahwa apa gunanya mereka menikah jikalau mereka tidak mempunyai keturunan, mereka tidak mempunyai pelanjut dan lain sebagainya, maka mereka tidak akan memiliki hasrat untuk menikah. Mereka hanya akan berpikir bahwa hal itu akan sia-sia ke depannya, yang disebabkan karena adanya tes kelayakan orang tua tadi, yang pada akhirnya akan berakibat buruk kepada masa depan bangsa, karena kan tidak ada orang yang berminat lagi untuk melakukan pernikahan ataupun untuk mempunyai anak dan sebagainya karena adanya hambatan dari pemerintah. Bangga menjadi tim oposisi.